الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون اللهم ارحمنا بالقرآن Al-yawma nakhtimu ala afwahihim di hari itu kami kunci mulut-mulut mereka manusia wa tukallimuna aydihim dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka wa tasyhadu arjuluhum dan bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun atas apa yang dulunya mereka pernah kerjakan. Walau nasya'u, kalau kami berkehendak, latamasna ala ayunihim, kami akan hapuskan penglihatan mereka. Fastabakus sirata, lalu mereka akan berebutan mencari jalan. Fa'anna yubsirun, lalu bagaimana mereka bisa dapat melihat. Allahumma arhamna bil Quran. Al-yawma di hari itu, ayah bunda, perhatikan ya, meskipun riwayat banyak sekali disampaikan, hari itu lama, bahkan meskipun satu hari, tapi dibandingkan dengan alam barzah yang mungkin ribuan tahun, itu bisa 3 kali lipat. Seperti yang saya sampaikan di ayat 51-52. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Jadi alam barzah meskipun sedemikian lama dibanding sama hari berbangkit itu mungkin cuma sepertiganya doang, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau nggak nyampe setengah. Jadi dikit. Dan meskipun itu disebutnya hari, ya bunda, tapi lama, panjang, lebih lama dibanding alam barzah, lebih lama dibanding alam dunia. Meskipun namanya hari. Dan di hari itu masing-masing kita bakal menjalani hisab, bakal menjalani mizan, bahkan menjalani pengelompokan yang golongan kanan ikut golongan kanan. Semoga Allah rahmati kita termasuk golongan ini. Yang golongan kiri masuk golongan kiri. Semoga Allah jauhkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari golongan ini. Dan golongan sabikun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam amal, maka mereka terdepan. Nanti ada pengelompokan, pokoknya prosesnya panjang. Hari itu nggak ada yang bisa bicara. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Kalau ayah bunda lihat di ujungnya surah An-Naba begitu. Jadi apa di ujungnya surah An-Naba itu? Ya bukan kunuturoba. Jadi la yamlikuna, nggak mereka nggak bisa minhu khitabah. Di hadapan Allah tuh nggak bisa ngomong. Semuanya diam. Meski bermiliar-miliar manusia kumpul,
Nggak ada yang ngoceh itu, nggak ada yang berani ngomong. Hening. Jadi nanti ayah bunda lihat tuh bagaimana innal muttaqina mafada hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Nah, mulai dari kalimat ini. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Nggak ada yang bisa berani ngomong di hadapan Allah. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Di hari itu malaikat Jibril dan semua malaikat berbaris. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Nggak ada yang bisa ngomong kecuali kalau sudah Allah izinkan. Dan kalau bicara pun bicaranya pasti benar. Jadi nggak ada bohong, nggak ada nipu. Meskipun di pengadilan dunia ini banyak sekali orang yang berani bersaksi dengan mulut mereka, dengan saksi kesaksian palsu, nanti di sana enggak. Kenapa? Karena mulut mereka dikunci. Apa yang bicara tangan. Apa yang bersaksi kaki. Ada apa yang mereka dulu pernah kerjakan. Bunda, nanti belajar cari tentang server menyimpan memori yang ajaib. Ini yang kalau sering saya sampaikan dalam metode Kauni itu, kalau pengen tahu mana dalilnya metode Kauni pakai gerakan tangan, ini dalilnya ayat 65. Jadi kenapa pakai gerakan tangan? Karena seolah ayat ini Allah pengen ngasih tahu kepada kita manusia, kalau nyimpen memori itu jangan di otak, karena otak itu short term memory. Dihafal, ntar lupa kalau pakai otak. Dan nyimpen memori itu bukan HP, bukannya laptop, bukannya gadget, komputer, bahkan bukannya server. Karena nanti di hari kiamat pasti hancur semua tuh memori itu. Di mana memori simpen? Nah ini Allah kasih tahu. Di tangan, di kaki. Jadi memorinya tersimpan lama. Bahkan sampai hari kiamat. Bahkan sampai selama-lamanya. Nanti sampai masuk neraka, para penghuni neraka kaget tuh. Kulit mereka, tangan mereka, kaki mereka bersaksi. Hingga orang-orang kafir itu bilang, qalu lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi pada kami? Maka kulit tangan kaki mereka mengatakan, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Hari ini Allah izinkan kami untuk bicara. Nah, cari itu ya ayatnya. Bahwa tangan, kaki, kulit bersaksi. Selain ayat 65 ini ada lagi tuh. Dalam surat apa, sama ayat berapa? Tangan, kaki, kulit bersaksi. Jadi rupanya tangan kita, kaki kita itu bisa nyimpen memori, ayah bunda. Bahkan memorinya permanen selama-lamanya. Kalau pengen secara ilmiahnya, secara akademisnya, ayah bunda nanti cari ilmu ini. Muscle memory. Memori yang disimpan di otot. Jadi kalau makin bergerak, maka memorinya makin makin kuat. Tapi kalau tidak digerakkan tangannya, kakinya, maka dia akan terbebani dengan otak. Otaknya bakal terbebani. Nanti sama ayah bunda lebih dahsyat lagi nih. Setelah muscle memory, ntar ada lagi tuh spesialisnya. Makin dalam, nanti cari sama ayah bunda. Myelin. Spellingnya Myelin. Myelin. Maka nggak cuma otot, dia akan lebih dalam lagi, dia bakal nyimpen memori ajaib. Jadi apa tuh muscle memory, apa tuh myelin, semuanya tuh bisa nyimpen memori. Tuh ini yang para dokter ini udah mulai pada komentar nih, Bunda Rina, Astimi, Bunda Lucy, Bunda Uci belum pada komentar, Oma belum pada komentar. Tapi lihat nih ya,
satu ayat ini Allah pengen ngasih tahu bahwa memori permanen itu ada di tangan, ada di kaki. Hingga hari itu training TOT 1000 Muallim Quran di Cijulang, Usbib infoin ke saya, Usbib itu ada profesor ikutan. Profesor ahli matematika namanya Ridwan Hasan Saputra. Nggak usah diajak ngobrol, Usbib orangnya ngebetein, kata Usbib. Nih, Usbib nih, mulai ngasih info ke saya, bukan ngegibah. Maksudnya, ini kayaknya tuh profesor kagak nggak doyan ngapal Quran, tapi kenapa dia ikut ya gitu. Dan, tapi Masya Allah, begitu saya ngajar setelah sesi Usbib, eh, kayaknya informasi Usbib salah deh. Dia happy banget, dia komentar banget. Dan terus nempel, duduk sebelah saya, kemana-mana saya jalan, dia ngikut. Dia bilang, Usbib ini belajar dari mana, kata dia. Saya bilang, nggak belajar karena saya minta sama Allah cara ngapal Quran termudah, ini yang Allah kasih. Dan Masya Allah dia amatin, dan nanti ayah bunda cari nih. Ini orang Bogor, Bunda Eli, Bunda Raka, ntar cari ya. Beliau punya klinik namanya KPM. Dan beliau ini kebanggaan Indonesia meskipun jarang diekspos. Mungkin Bunda Kasia sesama ahli matematika mungkin kenal beliau. Beliau ini belum dapat gelar profesor, tapi beliau ini selalu mewakili anak-anak Indonesia yang juara Olimpiade. Dan Masya Allah nanti buka dah. Namanya Ridwan Hasan Saputra KPM. Yang di klinik matematika apa namanya, saya lupa. Dan beliau ini nganterin anak-anak Indonesia juara di banyak ajang Olimpiade dunia matematika. Dan udah ribuan penghargaannya kelas dunia. Karena itu kalau kontingen-kontingen dari mana-mana itu selalu yang mimpin adalah profesor matematika, yang Indonesia yang mimpin nih seorang Ridwan Hasan Saputra. Beliau baru doktor. Tapi beliau dipanggil sama kolega-koleganya sebagai profesor. Karena saking seringnya juara, maka kalau soal-soal itu nah banyak yang bikin, yang kelas dunia yang bikin, nah, ini Ridwan Hasan Saputra. Balik nih. Dia ikut 3 hari ngapal Quran bersama kami di Cijulang. Dan pagi itu saya bilang kepada anak-anak, saya bilang kepada para peserta training, ini yang mau ngajar ziyadah ayat Quran pagi ini, saya pesantri-santri, tanya saya kepada para peserta training. Dan para peserta training mengatakan, oh kalau Gus ngajar mah pasti ketahuan kerennya. Sekarang kita mau diajarin sama santri-santri. Ya udah bikin kelompok kecil-kecil dan kemudian ngapal masing-masing kelompok dengan anak-anak santri. Dan Ridwan Hasan Saputra ini dia ngafal tapi dia nggak ngikutin gerakan tangan, tapi kayak dia ngeliat, dia perhatiin. Begitu sesi sarapan bersama saya, Masya Allah ini namanya profesor, dia datang ke saya, dia ngomong gitu. Sebab Masya Allah, saya ngeliatin anak-anak tadi ngajarin ngapal Quran, saya baru tahu. Rupanya ini yang disebut sama Allah dalam surat Yasin. Dia nggak nyebutin ayatnya. Dalam surat Yasin bahwa tangan, kaki itu nyimpen memori. Rupanya saya baru ketemu di pesantren ini. Jadi rupanya memang Allah pengen nunjukin bahwa cara ngafal Quran itu pakai gerakan tangan. Jadi nggak melulu membebani otak. Karena kalau kita menggerakkan tangan, maka kan langsung aksesnya masuk ke hati. Sama seperti kalau kita takbir Allahu Akbar, kita merasakan kebesaran Allah. Tapi kalau pengen lebih keren lagi, rasanya itu takbirnya angkat tangan. Allahu Akbar. Jadi ini akan membuat langsung rasa itu nembus ke hati. Sama seperti kalau kita mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ucapan itu nikmat, tapi supaya lebih nikmat lagi ketika tasyahud begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi rupanya tangan itu akan aksesnya lebih kencang masuk ke hati ketimbang dipikir-pikir, dar belum tentu nempel. Jadi jangan banyak dipikirin, dirasain, ayah bunda.
Seperti kalau penyanyi, kalau lagi nikmat, maka tangannya gerak sendiri, seperti mengekspresikan apa yang di hati. Orang pidato juga begitu. Pidato tangannya boleh, lempeng aja boleh. Tapi gebrak-gebrak meja juga boleh, kalau mengungkapkan isi hati. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan tangan, kaki bersaksi. Dan karena itu perbanyak amal soleh dengan tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh badan kita. Di hari itu, kalau kami berkenan, latomasna ala yunihim, kami ambil penglihatan mereka. Fastabaku sirata, lalu mereka berebutan mencari jalan. Karena gelap. Fa'anna yubsirun, bagaimana mereka bisa melihat. Ayat 66 ini, ayah bunda, karena rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat penglihatan. Karena banyak nanti di hari kiamat, nanti kita bakal melihat orang-orang yang buta, nggak bisa ngelihat. Di hari itu hirup pikuk, panik, bingung. Lebih bingungnya lagi kalau nggak ngelihat. Parah. Lagi terang di rumah kita malam-malam, mati lampu. Insya Allah tuh yang teriak banyak, mati lampu gitu. Itu baru mati lampu tuh. Lilin mana lilin? Nyalain lampu HP. Ribet dah pokoknya. Itu kalau mati lampu. Nah, bagaimana kalau penglihatannya diambil sama Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Toha, nanti ayah bunda cari itu tentang orang yang dulunya melihat, tiba-tiba di hari kiamat nggak ngelihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira ya Rabb. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulunya aku bisa ngelihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, dulu ayat-ayat kami sudah datang padamu. Disuruh baca nggak mau baca, disuruh tadabur nggak mau tadabur, disuruh menghafalkan mengamalkan nggak mau dijalankan. Maka wa kadzalika yauma tunsa, hari ini engkau juga diabaikan karena biasa mengabaikan ayat-ayat. Jadi ayah bunda, bukan katanya banyak bukti orang yang rajin tilawah Al-Quran, kalau baca apapun harus pakai kacamata baca, kalau baca Al-Quran enggak tuh. Dulu tuh orang-orang tua kita, nenek saya, uyut-uyut saya, begitu tuh. Sebelum zamannya gadget, sebelum zaman TV. Mungkin ayah bunda juga punya orang tua kayak begitu. Jadi kalau yang lain-lain baca pakai kacamata baca, tapi kalau baca Al-Quran enggak. Jadi rupanya tuh ayat sungguh beneran ada. Jadi orang-orang yang biasa melupakan ayat Al-Quran, maka nanti penglihatannya bakal Allah kurangi. Apalagi nanti di hari kiamat dalam kondisi buta matanya. Ya Rob, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta padahal dulu kami bisa melihat. Itu sebabnya karena ayat-ayat kami datang padamu, tapi engkau melupakannya. Karena itu hari ini kami akan membuat dirimu dilupakan. Jadi Masya Allah, udah segitu hiruk pikuknya, sedemikian lamanya, makna dilupakan tuh hisapnya ntar belakangan. Masya Allah. Jadi hisapnya belakangan, nggak tahu berapa lama tuh menunggunya. Nah ya bunda, PR-nya hari ini banyak. Ada muscle memory, ada mielin, ada tadi kalau pengen penasaran sosok Ridwan Hasan Saputra, kalau mau nyari silahkan. Orang Bogor tuh KPM dan banyak lagi tuh. Hari ini PR-nya sama tentang dibangkitkan dalam kondisi buta dalam surat apa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semuanya menjalani hari kiamat, hisab, mizan, semuanya sirat, semuanya insya Allah dalam kondisi aman, dalam kondisi cepat, dalam kondisi mudah. Dan semoga kita termasuk ashabal jannah yang disebutkan sama Allah Amin. Subhanahu wa taala di ayat 55. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.